Saya sendiri Beb, suka belanja kitab itu motivator saya dua. Pertama dulu waktu masih kecil suka lihat Doraemon. Doraemon itu ternyata di kamarnya banyak bukunya, komik tapi. Nobita. Nobita kan saudaranya Doraemon. Iya, hadamnya Nobita. Hidupnya kan sekamar kan. Saya sering lihat itu di kamarnya dibuka banyak komik-komiknya, tersentuh hati saya. Pingin punya rak yang indah seperti miliknya Nobita. Satu motivator. Dulu waktu masih kecil sudah termotivasi ini. Jadi senang punya kitab. Yang kedua senang punya buku. Baru ini baru tahu saya dan baru terkuak. Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Subhanallah. Pertama dari cerita menantunya Habib Hanif Al-Attas, kemudian saya lihat langsung ke perpustakaannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Said Ahmad Ba'ali. Dan kita sekarang kepengen bincang-bincang santai sambil nyari udara ini guys di wisata alam. Insyaallah kita sedang bersama Gus Anwar Muhammad, teman saya yang insyaallah beliau penyair. Nama syair beliau tidak apa-apa disebutin. Boleh. Tidak apa-apa Gus ya. Boleh. Nama penyair beliau kalau kan biasa kan ada nama artis kan gitu kan. Nama panggung, nama apa tuh biasanya ada kan. Nama panggung beliau Abu Hassan. Insyaallah. Jadi kalau ada syair-syair bahasa Arab tapi. Bahasa Arab ya, tinggal Google Translate lah ribet. Jadi kalau ada syair-syair yang di situ ditulis Abu Hassan, nah ini pelakunya guys. Assalamualaikum Gus ya, sehat Gus ya, alhamdulillah. Ya, masa pandemi ini Gus. Iya. Masa ruwet ya. Masa ruwet. Bagi yang ruwet tapi. Bagi yang ruwet. Kita tetap enjoy insyaallah. Kita kan santai-santai. Allah ada Allah, Pak tenang guys, udah Allah. Ya gini lah Gus, sana sekat kita buru ke sini. Sana sekat kita buru ke tengok. Alhamdulillah. Banyak jalan menuju yang kita inginkan. Lah, jadi berawal dari keresahan kita orang Gus. Ya, mungkin dengan kemajuan teknologi dan kemajuan sosial media ini membuat ada satu keresahan yang bikin anak kepingin ngomong-ngomongan sama antum ini. Tentang pentingnya membaca Gus. Membaca buku, baik itu sejarah atau sajak-sajak syair atau yang lain-lain, itu kan ada ilmunya guys. Iya. Dan sedangkan anak-anak kita ini sekarang kan lagi sudah kayaknya sama buku itu virus. Bukan anti Gus ya, kayak virus buku sekarang. Iya kayak virus. Kalau dibilang anti ya bukan anti, cuma sekarang konsep pembelajaran pun itu sekarang banyak ke online. Betul. Kayak tatap muka sudah ada, membaca sudah ada, dengarkan dari guru itu sudah ada, sudah penurunan itu ya, penurunan nilai pengajaran. SDM ya. Sehingga menurunkan SDM, menurunkan kualitas santri dan kualitas gurunya juga menurun. Kualitas gurunya juga bisa. Ya. Iya, kadang-kadang gurunya juga kan males mau lihat layar. Lihat layar kita seneng kalau urusan yang lain. Kalau game seneng, kalau chat-chatan sama yang kita suka seneng. Tapi urusan pembelajaran pasti males gitu. Sehingga mungkin dari kalau menyantum ini kebanyakan guru-guru zaman sekarang ini miskin miskin referensi. Bisa jadi miskin referensi. Jadi cuma dapatnya ya itu tok dah. Materinya ya enggak nambah, kurang asik dengan santri-santrinya. Ini santrinya juga males mau buka kamera ini. Mobile Legend akhirnya yang dibuka. Mobile Legend ya, app guys, PUBG dan lain-lain. Bocil. Lah ini Gus, kita kan sudah banyak tahu membaca itu bikin pintar.
Cuma kok masih Ya males Allah. itu. Urusan membaca semua kan tahu. Anak kecil pun tahu. Ada kalimat dalam Al-Quran, Iqra, tahu semua. Baca. Dan itu ayat pertama Ayat turun. pertama turun, Iqra. Wahyu pertama suruh membaca. Suruh membaca. Yang ulama-ulama akhir ada juga yang mengartikan tidak harus baca tulisan. Membaca suasana, membaca dunia, membaca kondisi, membaca situasi, membaca macam-macam. Tapi konteks awalnya kan memang membaca apa yang bisa dibaca. Tulisan. Lah memang kalau kita mau memotivasi anak untuk baca, kita sendiri tidak suka baca, kan repot. Kadang gurunya pingin santrinya baca, dia sendiri jarang baca. Jangankan buku-buku biasa, buku-buku bacaan, Al-Quran saja jarang kita baca. Orang sekarang lebih sibuk nyari kabarnya COVID, nyari Nah, membaca ini. Itu juga baca sih sebenarnya. Baca, tapi kan bikin Sebenarnya ngedon, Gus. Cuman mungkin tema yang dibaca yang perlu juga nanti di. Kalau di Al-Quran kan sudah ada itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kesehatan baca Quran. Baca Quran. Lupa mereka. Bukan lupa karena memang tidak dibaca. Diingetin. Bukan tidak dibaca memang. Memang tidak dibaca. Sudah lewat sih bulannya Quran sudah lewat. Jadi sudah ada bukan Nanti bulan Ramadan Quran. ingat lagi. Nanti diambil lagi. Jadi terus gimana Gus? Caranya biar lo kalau dulu Al-Mukarram Abana nih untuk memotivasi anak ya, cerita-cerita pengalaman pribadi. Biar Abuya Al-Mukarram Habib Abdurrahman Ba'al ini dulu paling seneng kalau seumpamanya lagi tugas, beliau dulu pernah DPR. Kalau lagi tugas keluar kota, beliau nyempetin ke Gramedia atau toko-toko buku, bahkan toko buku di daerah Keraksan tuh banyak. Dulu toko buku banyak. Jadi Abah itu nyempetin beli buku, kalau tidak salah anak inget, buku cerita 25 Nabi dan Rasul yang besar. Jadi ada gambarnya, ada anunya. Jadi seneng gitu. Iya, kalau anak kecil memang itu motivasi awalnya, buku yang dibaca harus cerita. Khususnya cerita yang ada gambarnya. Kita sendiri yang dewasa, kadang-kadang kalau baca koran, kalau di pesantren kadang ada koran yang dipajang di mading-mading gitu. Mesti di halaman pertama atau halaman yang agak penting itu kan ada gambar, ada judul besar. Cover. Saya teliti, bukan teliti beneran ya, cuma saya kira-kira teman-teman yang kebanyakan yang dibaca judul di bawah gambar itu. Dibaca. Selanjutnya tidak dibaca. Judul di bawah gambar tulisannya kan lebih besar daripada isi berita. Di atasnya ada gambarnya. Jadi mereka pertama tertarik dengan gambar itu, kedua tertarik dengan judul. Karena itu nanti nyambung ke penulisnya harus pinter-pinter juga bikin judul. Nah, kalau di bahasa YouTube kan ada bahasanya clickbait dan lain-lain, kayak sekiranya orang bisa ngeklik dan lain-lain. Jadi pertama kalau saya lihat di anak-anak kecil memang harus disuguhi buku-buku yang ada gambarnya, isinya harus cerita. Harus cerita. Kalau dikasih kajian malas mereka. Jadi ada istilah pandangan pertama. Ya salah. Jadi pandangan pertama. Pandangan pertama yang mereka baca pertama harus sesuatu yang asik. Kalau yang dibaca hal yang tidak asik, selanjutnya dikasih yang asik pun tidak mau mereka. Nanti pertama dikasih semacam kisah 25 Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Ingat antum dulu buku yang tren viral pada kala itu, buku adab. Buku adab itu kan ada yang gambarnya orang dipotong, aduh, orang kalau tidak salah, komik inget tanah. Jadi 100 itu kayaknya, 100 apa gitu ya. Apa ya namanya? Jadi intinya di dalam buku itu ya semacam komik menceritakan kalau ini keluarga soleh yang dari ibu dibacain ini sampai dia besar dengan ketaatan bahkan masuk surga. Dan tokoh selanjutnya di itu anak orang kaya yang dari kecil sama baby sister
Nggak diurus sama bapaknya, ngelihat bapaknya foya-foya, akhirnya dia foya-foya, Hanya ndak sampai masuk apa-apa. neraka. Ada itu buku apa namanya itu? Ada gambarnya kan itu. Ah, gambar-gambar. Itu kan menarik kan. Anak kecil menarik. Ketika mereka senang di bacaan pertama, dia akan tergiur untuk baca terus. Untuk anak kecil. Anak kecil. Dewasa pun sebenarnya begitu. Karena kan kita jarang baca. Awal baca mungkin di SD. SD belajar baca sudah bukan yang cerita mungkin misalkan ya. Males kan akhirnya mereka. Kan sempet Daya ada. tariknya kurang. Kan sempet ada itu guys yang viral beberapa bulan yang lalu, anak disuruh baca yang gitu. Mekelin itu guys, Allah mekelin. Ya itu gara-gara yang sering disuguhkan bacaan yang kurang asik bagi mereka. Lah tapi karakternya anak kadang-kadang kan tidak sama. Ada yang suka kisah ini, suka kisah itu. Kita tanya dulu. Tanya mereka senangnya cerita apa. Biasanya kan kita ceritani anak cerita lebih antusias ke cerita apa mereka. Ada yang lebih senang ke kisah Islami, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah wali. Ada yang kisah hewan. Hewan tidak masalah. Hewan yang fiktif pun ya untuk pertama untuk merangsang gairah mereka dalam membaca tidak masalah. Mungkin kan Kancil nyolong timun dulu. Ya. iya, kancing nyolong timun. Itu kan tidak ada sebenarnya Iya, ceritanya nggak itu. ada. Kejadiannya tidak ada. Tapi untuk merangsang daya baca bagus juga. Meskipun nanti beberapa saat setelah itu diarahkan. Yang dibaca yang ini baru bisa nanti. Terus kayak apa namanya itu kalau anak kecil, iya kayak dulu itu kan lebih sekarang berarti bukan salah si anak dong. Tidak ada salah anak, tidak ada. Salah. Tidak ada. Anak nakal itu tidak ada sebenarnya. Yang ada orang tua yang belum sukses dalam mendidik. Nah, karena anak kan tidak bisa mikir, Iya, usia-usia belum iya. bisa mikir. Mereka hanya lakukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak bisa mikir, belum ada pikiran hadza yanfa wa hadza yadur, tidak ada. Ini baik, ini tidak baik, kan tidak bisa mereka. Dan Butuh kurangnya orang tua dengan anak sekarang. kurang dekat. Kurang waktu untuk Kurang mereka waktu, ya. lebih Kalau sedikit. bahasa sekarang kan quality time. Tapi sekarang ini banyak, Beb. iya. Gara-gara Ya, orang tua justru tidak boleh keluar. Bukan, justru gara-gara itu orang tua sumpek sama anaknya sendiri. Ya, itu. Lah, ya apa ceritanya ente bisa bikin tapi ente sumpek sama bikinannya ente. Kan asik. Gurunya ditelepon balik-balik, sumpek bu, aku kon guru ya anak. Anakku begini begitu. Nah, itu kalau dulu alhamdulillah cerita abah anak dulu. Jadi dulu ini gadget yang paling bergengsi dulu itu tape dulu tahun 90-an tuh Radio. tape Ya, radio. Tape jadi abah ini nyetel Jus 2930 suaranya yang anak kecil itu. Udah gitu kita sambil dengerin abah nyeritain ini, abah nyeritain. Kadang kita kadang umi ana yang bacain gitu. Terus sekarang mau tidur bapak masih ibu HP. Kadang anaknya dikasih HP. Dikasih HP, anaknya HP-an terus dimarahin. Anaknya HP yang terus. Padahal orang tuanya yang orang ngajarin. tua dari didikan apa anak bisa baca. Sedangkan kan ilmu membaca adalah Jendela. dunia. Gimana itu guys membaca? Ya benar, karena disitulah pengetahuan. Ada satu kakak saya punya kakak. Saya punya kakak ini kebetulan jiwanya jiwa anggerem. Kata orang Jawa jiwa anggerem. Nggak suka keluar rumah. Di kamar, buka laptop, buka komputer, internet di situ. Lah abah ana ngomentari kakak ini, dia ngomentari semacam komentar kurang gerak, enggak ada geraknya, enggak mau kemana-mana di rumah dok. Tahu-tahu satu saat dia ini kedatangan teman-temannya. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Madura, ada yang dari Banyuwangi. Datang kaget. Abah ini kaget, loh. Anakku ini tidak pernah keluar, kok temannya kok banyak dari mana-mana. Bahkan dari Jawa Barat, dari Banten datang ke sini. Kaget Abah ini kaget. Akhirnya cari tahu ada apa, kok bisa datang banyak sekian. Dan itu bukan teman mondok ternyata. Dapat dari mana teman-teman ini? Ternyata hasil dia kerja selama diam di kamar di depan komputer
اللهم صل على سيدنا محمد. Betul. Banyak komunikasi dari situ ternyata. Dia dari baca kan. Awalnya dari baca. Jadi yang ada di dalam layarnya dia, ini bukan anak kecil ya, sudah dewasa. Jadi kan tahu ma yanfa wa ma yadur. Di layarnya dia tahu mana yang yanfa. Jadi teman-teman Facebooknya cari yang teman-teman penting, dan ternyata kumpulannya itu adalah kumpulan orang-orang yang di dunia medsos itu buka-buka kitab ternyata. Oh. Sekarang terkenal dengan istilah PIS-KTB. PIS-KTB. Itu semacam Basul Masail tapi di medsos. Nah itu teman-teman orang-orang itu yang datang ke sini kaget loh. Ternyata dia tidak kemana-mana, pengetahuannya luas kemana, teman-temannya pun banyak dari mana-mana. Nah sementara kita kan biasanya orang-orang kampung kalau tidak pernah mondok di pondok-pondok besar kan teman-temannya ya wis seorang desa situ, desa sebelah. Ini kok dari luar kota semua kok banyak. Ternyata dari jendela ini, jendela yang ada di layar dibuka, ternyata dunia ada di situ. Hasil dari membaca dia. Nah kalau kita ya alhamdulillah anak-anak milenial generasi Z ini punya juga Gus. Cuma teman mabar main bareng. Itu dari luar kota juga banyak ya? Banyak. Bahkan ada satu klan ini, ada klan istilah yang anak ikutin dulu itu masih zamannya COC masih. Apa itu? Clash of Clans itu. COC anak inget itu, masih teman anak dari mana-mana itu, insyaallah. Itu udah mabar. Sampai cuman beda tema ya? Beda tema, beda lain. Ini yang aneh yang jelek. Hasilnya sama tapi beda tema. Adalah ya, pada kebanyakan jadi ya, banyak temennya juga. Jadi gitu. Nah kalau kan dari membaca juga Gus kita bisa mengetahui bagaimana cerita-cerita orang dulu sehingga bisa menjadi cermin dengan membaca manaqib. Iya pasti itu. Dengan membaca sejarah. Bahkan kalau ditanya pun anak-anak sekarang kurang pengetahuan tentang bagaimana perjuangan Indonesia, gimana Islam masuk, itu kan tidak bisa kecuali dibaca. Iya benar. Makanya saya sendiri buat kesimpulan kalau ada kiai yang tidak terlalu punya kitab, tandanya tidak terlalu alim. Gitu. Tapi akhir-akhir ini tidak harus punya kitab ternyata. Banyak yang kitabnya ada di HP. Cuman kitab yang di HP jarang dibaca pasti. Jarang lah daripada harus baca sebagian orang. Karena baca di HP rasanya pasti tidak sama dengan kitab baca HP deh ya, baca PDF nih. Baca kitab. Kurang masuk. Iya, kayaknya kita fokusnya kita langsung mengalih ke sana. Cedung masuk WhatsApp. Kitab ini kalau kitab kiai-kiai kuno kan pasti ya baca ini. Pasti kan kiai-kiai kuno kan pasti banyak kitabnya. Hobi memang mereka. Di samping senang baca, ada uangnya beli. Nah, semua orang yang punya uang mau beli kitab. Buat beli HP yang bagus, buat bangun rumah yang mewah. Jarang beli kitab. Kalau sekarang rumahnya mewah-mewah, Gus. Kitabnya banyak cuma jadi dekorasi. Tapi sebagian lumayan, orang lumayan dekorasi pun kadang-kadang mesti dibaca. Iya, masih ya alhamdulillah lah. Bagus lah daripada tidak punya sama sekali. Daripada tidak punya sekali. Saya sendiri Beb, suka belanja kitab itu motivator saya dua. Pertama dulu waktu masih kecil suka lihat Doraemon. Doraemon itu ternyata di kamarnya banyak bukunya. Komik tapi. Nobita. Nobita kan saudaranya Doraemon. Iya, hadamnya Nobita. Hidupnya kan sekamar kan. Saya sering lihat itu di kamarnya dibuka banyak komik-komiknya, tersentuh hati saya. Pingin punya rak yang indah seperti miliknya Nobita. Satu motivator. Dulu waktu masih kecil sudah termotivasi ini. Jadi senang punya kitab, senang punya buku. Kedua, baru-baru ini baru tahu saya dan baru terkuak Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Subhanallah. Pertama dari cerita menantunya Habib Hanif Al-Attas, kemudian saya lihat langsung ke perpustakaannya beliau dan ternyata itu kitab milik pribadi. Jadi saya pernah masuk ke masjidnya beliau, muter tembok ini, tembok enggak kelihatan temboknya, sampai atap itu kitab semua.
La haula. Full masjid muter. Bukan hanya full kanan kiri depan belakang, tengah Bib. Tengah itu ada dua arah. Dari sisi pertama Anda enggak kaget. Oh, ini milik perpustakaan, maklum kan? Inventaris lah. Inventaris. Ternyata setelah pulang dapat kabar kalau kitab itu adalah hasil beliau beli sendiri dulu sejak SMP. Sekian ribu jilid itu milik pribadi beliau. Dan itu ternyata yang Anda lihat begitu banyak sampai enggak kober mau baca saya, enggak syahwat baca. Bingung mana yang mau Anda baca. Asik semua soalnya. Asik semua. Bagi itu Dan ternyata itu baru 50%-nya milik beliau. 50% sisanya ada di rumahnya, ada yang dulu waktu masih ada di Mekah. Ini baru separuhnya. Sekian banyak itu. Pengetahuan beliau. Jadi memang di samping ada uangnya, memang hobi betul. Ini ulama yang ada sekarang ya. Hobi betul. Belum pernah Anda lihat orang pribadi yang punya kitab sebanyak itu. Dan memang doyan beliau. Habib Hanif Al-Attas cerita sama saya. Saking doyannya beliau, ke rumah sakit pun sanggup kitab. Waktu sakit parah ke rumah sakit, sanggup kitab beliau. Baca kitab waktu masih kober baca kitab. Pantesan beliau kan kemarin ini pas di penjara ngarang. Nah, nulis kitab. Doktoralnya itu kan. Itu loh, orang kan nggak bisa nulis kalau nggak baca. Syaratnya nulis harus baca. Harus banyak referensi kan. Referensi dan lain-lain. Sampai kan kemarin itu kan ketika beliau pulang, bukan beliau bingung tentang diri dan keluarganya, bingung kitabnya ini sangat banyak yang mau dibawa pulang. Itu dari Mekah kalau tidak salah 240-an kardus. Bukan kitab ya, kardusnya 240. Kardusnya cuma kardus rokok loh. Kardus rokok itu saya beberapa kali pesan ke Mesir. Satu kardus rokok itu isinya kurang lebih 40 jilid. Tinggal kali 40 kali 240. Berapa jilid itu? Jadi pantas beliau ini disegani. Jadi saya satu sisi enggak memandang tentang apa yang ada pada beliau tentang pro kontra ya. Satu sisi masalah doyannya tentang kitab, baca kitab itu. Motivasi bagi saya. Belum ada orang yang seperti beliau dalam masalah kitab. Bukan hanya kitab ternyata, buku-buku pengetahuan tentang sejarah Indonesia itu juga puluhan ada di kamarnya beliau. Dulu waktu awal sekitar tahun 2009 atau 2010 ada orang dari Sumatera waktu saya masih di pondok ketemu saya ngomong, katanya sebelum saya ke sini mampir dulu ke rumahnya Habib Rizik, katanya beliau. Belum terkenalin Habib ini. 2010-an belum ada, belum booming namanya. Anak sendiri ya dengar cuma enggak tahu. Katanya orang ini beliau itu rumahnya ngontrak cuma satu kamar. Belum punya rumah pribadi, rumahnya kontrak. Yang cerita ngomong, Ana masuk ke kamarnya beliau, kamar pribadinya. Tidak ada pemandangan kecuali full kitab dan buku-buku. Buku sejarah Indonesia, tentang Pancasila, tentang Soekarno, segala macam di situ. Buku bacaan beliau dan kitab-kitab pengetahuan tentang agama. Itu motivasi, motivator. Tanpa melihat sisi lain. Ini baru sisi perkitaban. Doraemon, Nobita, dan Habib. Nobita. Nah, kita bahas Nobita. Nobita tuh di film orang yang males. Orangnya males. Orang males, seneng leye-leye. Tapi punya banyak buku. Tapi masih mau baca meskipun komik. Meskipun komik. Ya, masih ada bagusnya itu daripada tidak baca sama sekali. Komik pun lebih bagus daripada tidak baca. Antum lihat enggak Doraemon yang terbaru? Apa Nobita sukses gara-gara komik itu. Itu gue lihat yang apa itu yang pas ceritanya Doraemon sudah meninggalkan Nobita dan lain-lain. Sukses sekarang. Gila, baca guys. Masa kalah sama Nobita? Kalah sama Nobita lah. Ente mau kemana aja.